intinya di sini pesan daripada Imam Bishr Al-Hafi, Imam Sufyan Ats-Tsauri, biar kita ini mengamalkan ilmu dan ikhlas. Kita lihat para ulama terdahulu, beliau itu mengamalkan ilmunya. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, beliau banyak dakwah di Afrika dan pernah di Indonesia. Tapi beliau meninggal wafat di Hadramaut. Dipandang, orang dipandang saja itu ya, orang dipandang beliau saja langsung dapat hidayah. Kalau kita udah berbusa mulut kita, belum juga dapat hidayah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang ikhlas. Beliau adalah orang yang mengamalkan dengan ilmunya, memandangnya satu keberkahan. Imam Hasan Basri, bukan Pak Hasan Basri, bukan, tapi Imam Hasan Basri. Beliau kalau mau mengamalkan atau kalau mau ngomong, beliau amalin dulu. Pernah beliau dulu disuruh sama sekelompok budak untuk membahas tentang budak biar dibebasin budak tersebut. Ditunggu sama budak-budak berminggu-minggu, berbulan-bulan, kagak juga nyampein khutbah tentang budak. Baru suatu ketika beliau menyampaikan tentang budak. Ketika beliau menyampaikan tentang budak, ya, menyampaikan tentang perbudakan, kita kalau bisa bagusnya kita merdekain begini. Nah, beliau panjang bahas dalam khutbahnya, itu orang pada menangis yang punya budak. Setelah sholat, ya, sholat Jumat, perbudakan yang punya budak dibebaskan sama tuannya. Cuma akhirnya budak-budak komen, kok kenapa nggak dari dulu wahai imam? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Engkau sampaikan. Apa kata beliau? Dulu anak nggak punya budak. Dulu anak nggak punya budak. Akhirnya anak ngumpulin duit dulu. Anak beli budak. Habis beli budak, anak merdekain budak itu. Baru anak ngomong tentang budak. Tuh kayak begitu ya. Jadi diamalin ya. Jadi kita belajar, tapi kita belajar untuk mengamalkan ilmu. Belajar untuk mengamalkan ilmu banyak ya. Di antaranya akhlak ya. Di antaranya akhlak. Baik akhlak kepada sesama, orang tua, ataupun akhlak kepada guru ya. Nanti antum mungkin di sini ada yang nanti pergi ke luar negeri, ada yang ke Lebanon, ke Mesir, ke Maroko, ke Hadramaut ya, punya titel LC atau menjadi dokter. Tapi tolong gurunya antum jangan antum remehkan, hinakan, jangan ya. Ya, tetap ya. Anak sampai sekarang kalau ketemu guru masih cium tangan. Kenapa? Karena guru itu selamanya, baik yang di Darul Lugha ataupun yang di Darul Muttaqin. Karena anak sebelum ke Darul Lugha, anak ke Darul Muttaqin. Ya kayak Ustadz Akmaluddin, ketemu anak masih cium tangannya. Ustadz Haji Sofyan, anak masih cium tangannya. Ataupun para asatidz yang lain. Apalagi di Dalwa, ketemu Habib Anak Segaf Baharun, kita cium tangannya. Ketemu Habib Muhammad bin Idris Al-Haddad, kita cium tangannya. Jadi nggak ada kata bekas buat guru. Antum nanti seperti itu ya, artinya kita belajar sama-sama. Jangan sampai kita menghinakan guru kita. Jangan sampai kita menghinakan guru kita. Kalau bisa antum khidmah. Ini semuanya khidmah tadi itu yang apa, ngegelarin tikar ya. Ngegelarin apa lagi tuh? Ngangkatin salon atau yang megang kamera nih, Bang Rojak nih masih single nih ya. Semuanya mereka khidmah. Man khadam khudim. Ya anak banyak dosa. Tapi mungkin yang lain mungkin ya. Habaib yang lain. Antum kalau bisa mencari keberkahan lewat khidmah. Berapa banyak orang yang khidmah menjadi orang besar, bukan menjadi orang yang kecil. Itulah Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau besar khidmah sama gurunya. Kiai Haji Khalil Bangkalan, beliau khidmah sama guru jadi orang besar. Kiai Haji Hasan Genggong, beliau khidmah sama gurunya jadi orang besar. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau khidmah sama gurunya jadi orang besar. Habib Abdullah Al-Haddad berkhidmah sama gurunya jadi orang besar. Jadi tidak ada kata orang yang khidmah jadi orang yang rendah, enggak ada, jadi orang besar. Bahkan ada salah satu Habib, ini udah habis nih, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin ya. Ini terkenal ya. Bahkan beliau punya cucu Ainul Tarim, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, yang dikenal gelarnya Ainul Tarim. Habib Alwi
Waktu belajar sama Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Syahid Bughiyah Mustarsyidin, cuma ya nyeduin kopi doang. Nyeduin kopi, kerjaannya nyeduin kopi. Sampai suatu waktu beliau terbesit dalam hatinya, saya ini pengen belajar sebenarnya. Ya Habib, anak antum ini pengen belajar, kenapa saya setiap hari suruh nyeduin kopi, nyajiin makanan buat tamu, buat yang lainnya? Kenapa anda nggak boleh belajar? Karena kadang-kadang guru itu membenah hati kita, biar hati kita benar-benar ikhlas dan takdim kepada guru. Apa kata Habib Abdurrahman di Kasyaf? Kata Habib Abdurrahman Masyhur, beliau mengatakan kepada Habib Ali bin Abdullah bin Syuhabudin ketika beliau mencoba untuk belajar, kata beliau, ya Alwi, jangan takut, nanti kamu ini bakal punya ilmu yang lebih besar daripada yang lain. Bahkan nanti setelah saya wafat, nanti ini teman-teman kamu bakal belajar sama kamu. Kamu bakal menjadi orang besar, rujukan ulama, bukan hanya di Hadramaut tapi di dunia. Subhanallah. Lihat kata-kata gurunya benar adanya. Berkat apa? Berkat khidmah. Kan antum semuanya yang di bandara khidmah, ya, yang di mana, di pabrik, ya, khidmah. Misalnya Ustadz antum tentengin sendalnya, itu termasuk khidmah. Man khadam khudim. Insyaallah kita bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ya, jangan sampai kita sakitin guru ya. Kalau kita sakitin guru, cepat-cepat kita minta maaf, karena jangan harap mendapatkan manfaat, ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat kalau kita menyakiti hatinya guru. Ini pesan dari guru kami Habibana Segaf Baharun dan guru-guru kami yang lain ya.